Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Danir Arsa Eskom MSI, selaku dosen pengampu pemrograman Web 1. Di sini saya Megawati Ananda Putri dengan NIM F1E1222023 akan mempresentasikan sistem sederhana yang saya buat untuk menampilkan produk. Baik, di sini yang pertama ini adalah tag dari PHP, ini tag pembukanya, dan ada tag penutup di bagian bawah. Nah, di sini. Lalu, sini struktur datanya yang saya gunakan untuk menyimpan datanya ialah struktur data array. Nah, ini adalah struktur datanya, yaitu parameternya disimpan menggunakan produk. Nah, lalu array ini digunakan untuk menyimpan informasi produk. Di sini ada 3 informasi, yaitu ada name, ada price, dan ada stock. Lalu ada fungsi-fungsi dasarnya. Nah, di sini fungsi dasarnya itu ada function add produk untuk menambahkan produk. Nah, di sini ada parameter name, parameter price, dan parameter stock. Lalu ada global produk, global dari parameter produk. Ini didefinisikan di luar fungsi, tapi bisa diakses dan dimodifikasi di luar fungsi dengan kata-kata global tadi. Nah, kemudian ada parameter new product. Parameter new product ini adalah untuk menambahkan produk baru. Nah, di sini array yang dipanggil pun sama seperti array produk. Ada parameter name, ada parameter price, ada parameter stock. Kemudian, jika udah sama nih, untuk data produknya itu sama, maka dia akan muncul produk baru gitu. Lalu di sini ada function display produk untuk menampilkan produk. Nah, di sini juga sama menggunakan global produk. Lalu di sini ada perulangannya for range. For range ini adalah iterasi melalui setiap produk dalam array. Nah, di sini ada produk sebagai alias produk. Lalu dia itu dia ini akan menampilkan produknya dengan nama produk tadi gitu. Kemudian kan di sini kan ada echo buat nampilkannya produk. Nah, di sini ada parameter produknya, ada nama, dia akan nampilin name yang kita simpan, lalu ada price-nya sebagai price juga, lalu stok juga sama sebagai stok, dan di sini ada tag BR untuk memberikan jarak. Nanti kita akan lihat tampilannya bagaimana. Lalu di sini ada function search product untuk mencari produknya. Nah, di sini menggunakan parameter name karena name yang akan kita gunakan sebagai acuannya gitu. Di sini juga menggunakan global product, perulangnya juga for range. Lalu di sini ada parameter produknya. Nah, ini kan untuk share produk. Jadi jika parameter produk yang kita masukkan alias produk tadi itu, jika parameter produk name yang kita masukkan itu sama dengan parameter name yang tersimpan di array, maka dia akan menampilkan produk tersebut. Nah, tapi jika tidak, dia akan menampilkan null. Yang di sini return null. Lalu ada manipulasi data, di sini ada function-nya, ada update price dan delete produk. Nah, untuk update price sendiri itu menggunakan parameter name dan new price. Nah, di sini ada global produk juga, kemudian perulangnya for range juga. Nah, di sini kondisinya jika produk itu nama produk, tapi ya, jika nama produk, nama yang tersimpan dalam parameter produk itu sama dengan parameter name-nya, dan maka di sini kita akan mengubah price-nya. Jadi, price yang kita simpan dalam parameter produk ini itu akan berubah dengan new price yang kita masukkan tadi gitu. Kemudian untuk function delete produk sendiri, ini juga menggunakan parameter name. Jadi di sini kita batasi dengan indeks. Indeksnya ini -1 ya. Nah, di sini menggunakan perulangan for range, ada produk. Nah, ini jika
produk ini, nama produk ini sama dengan produk name-nya, maka indeksnya ini itu tadi kan kita simpan dengan nama baru yaitu K, nah dia akan berhenti, perulangannya itu akan berhenti. Nah, kemudian dia akan mengecek apakah indeks tadi itu sama dengan min 1. Jika misalnya tidak sama dengan min 1, maka dia akan menghapus produk tadi. Gitu. Tapi jika misalnya dia tidak sama dengan kemudian dia sama dengan min 1, dia tidak akan menghapus produk tersebut. Lalu di sini ada perhitungan rata-ratanya, average price-nya. Nah, di sini pertama kita simpan dulu parameter total price-nya dengan 0, lalu ada perulangan for range-nya. Nah, di sini kita untuk parameter total price yang disimpan itu, dia merupakan jumlah dari parameter produknya, gitu ya. Kan ada parameter produk, tapi yang khusus price-nya. Nanti dia akan menjumlahkan. Nah, kemudian dia akan menampilkan total price yang merupakan pembulatannya, pembulatan dari produk itu. Lalu di sini ada juga function max produk, yaitu untuk mengetahui maksimal stoknya. Nah, di sini kita simpan dulu maksimal stoknya 0 karena kita tidak tahu berapa kan. Kemudian maksimal stok produknya kita simpan 0. Lalu ada perulangannya for range juga. Nah, jika parameter produk untuk menyimpan stoknya itu lebih besar daripada maksimal stoknya, maka maksimal stoknya itu akan menampilkan stok produk tadi gitu. Nah, dan maksimal dari stok produknya itu akan sama juga dengan produknya. Nah, kemudian dia akan menampilkan maksimal produk tadi gitu. Nah, lalu ini untuk tampilan web sederhananya. Nah, implementasinya ini menggunakan HTML, ada di bagian bawahnya. Nah, di sini dia itu akan mengecek nih, apakah requestan yang kita berikan ini memang menggunakan metode post. Nah, kemudian ini untuk pengecekan inputan add, tombol add. Nah, di sini ada yang menampung nilainya, menampung nilai produk name, kita simpan parameternya produk name, itu untuk menampung nilai post yang kita kirimkan dari produk name tadi, gitu. Kemudian produk price juga sama, produk stok juga sama. Nanti kan kita mengisikan data tuh, data pada produk name, produk price, dan produk stok. Nah, itu yang akan dikirimkan tuh, yang sudah tersimpan sebagai produk name juga, produk price juga, dan produk stok juga. Lalu di sini adalah fungsi untuk menambahkan produknya. Nah, di sini untuk menambahkan produknya. Nanti dia akan menampilkan produk itu kemudian. Kemudian lagi jika kita memilih yang lain lagi, yaitu memilih search. Nah, di sini dia akan mengecek apakah kita menekan tombol search. Lalu di sini ada parameter search-nya. Kemudian ada result-nya juga. Nah, ini maksudnya kalau misalnya datanya tidak ditemukan gitu. Nah, di sini pertama kalau misalnya datanya itu tidak ditemukan, maka nanti dia akan menampilkan, jika datanya ditemukan, dia akan menampilkan data tersebut, data yang kita cari tadi. Tetapi jika misalnya datanya tidak ditemukan, dia akan menampilkan, di sini ada produk not found, produk not found. Kemudian kalau misalnya ditemukan, dia akan menampilkan produk found. Nah, sesuai dengan yang kita cari tadi, yang kita masukkan tadi kan, kita kan memasukkan nama. Nah, maka dia akan menampilkan nama, karena di sini itu kita ketikkan namanya, kemudian price-nya, dan juga stoknya. Nah, lalu di sini ada update. Update ini untuk mengupdate price ya. Jadi kita masukkan, jadi di sini untuk pengecekan metode postnya. Lalu di sini no price, kita simpan variabelnya no price. Dikirimkan juga dengan metode ini, kita masukkan katanya baru
kita masukkan nilainya, baru dikirimkan. Lalu di sini ada update-nya, dia akan menampilkan update dari produknya, dari new price-nya. Lalu yang ada delete. Nah, delete juga. Delete itu menggunakan produk name-nya. Jadi kita cuma masukkan apa ya, memasukkan namanya, kemudian dia mencocokkannya. Apakah cocok namanya? Jika cocok, maka dia akan mendelete produk tersebut gitu. Nah, itu tadi yang untuk codingan PHP-nya. Ini adalah HTML-nya. Di sini ada title. Title-nya untuk judul besarnya. Ini ada produk manajemen. Itu di bagian kepalanya ya. Kemudian di bagian bodinya itu di sini ada heading satunya, produk list. Lalu di sini ada untuk pemanggilan PHP-nya, display produk. Di sini saya menampilkan produknya sebanyak 2 kali dan saya berikan jarak dan kemudian heading 2-nya ini berisi tentang perhitungan, ya ada rata-rata produknya kan paragrafnya. Kemudian yang kita baca adalah average tadi, average yang sudah dihitung di atas tadi. Di sini ada juga codingan PHP-nya untuk penghitungan maksimal produknya. Di sini ada diminta untuk membaca stok produk terbanyaknya sejumlah berapa. Dengan yang dibaca itu adalah parameter max produk tadi, yang bagian stoknya. Lalu di sini juga ada saya memberikan jaraknya. Lalu ada yang bagian penambahan produk atau add produk itu dengan heading 2. Ini juga dengan metode post tadi ya. Nah, di sini labelnya saya kasih nama produk name. Di sini ada produk name, lalu tipe untuk inputannya itu teks ya. Teks, lalu untuk yang produk price itu number, jadi tidak bisa untuk huruf, itu nggak bisa. Kemudian produk stoknya juga number, dan untuk type ininya adalah submit. Tapi di sini saya namanya itu add, value-nya add produk ya. Oke, kemudian untuk yang search produk itu sama juga metodenya post. Lalu di sini ada label for search produknya itu namanya product name to search. Tipenya tentunya teks. Lalu di sini required. Di sini ada saya berikan jarak juga. Kemudian ada input teksnya lagi ya submit. Namanya itu search dan value-nya search produk. Lalu untuk update price itu heading 2 dari metode post juga. Ada labelnya itu untuk update produknya itu namanya product name to update. Lalu tipenya tentu text. Ada namanya ini update produk, required juga, baru saya berikan jarak. Lalu untuk new price-nya itu tipenya number, dan juga input text-nya ini submit juga sama, lalu delete produk, sama juga metode post, delete produknya, itu kita kasih namanya product name to delete labelnya, tipenya juga masih teks, required juga, baru kita kasih jarak, dan di sini ada input teksnya submit, namanya delete, dan value-nya delete produk, dan ini adalah teks penutup body dan HTML-nya. Nah, itu tadi penjelasan tentang codingannya. Lalu ini adalah bentuk tampilan dari codingannya. Oke. Oh, tidak bisa di sini. Oke. Akan memanggil localhost-nya. From helping. Jadi tadi di challenge 2 ya, .php ya, disimpan. Nah, di sini tadi kan yang display-nya saya tampilkan 2 kali ya di sini. Nah, kemudian kalau kita ingin menambahkan produk, ini bisa. Soalnya produknya adalah power bank. Power bank. Price-nya ada 1.300. Stoknya misalnya ada 300. Kita tambahkan add produk. Nah, kemudian power bank akan muncul.
Lalu di sini langsung ada perhitungan rata-rata harga produknya dan stok produk terbanyaknya. Lalu jika kita ingin mencari misalnya ingin mencari pon, maka kita search. Nah, di sini akan ditemukan bahwa produk yang ditemukan namanya itu pon, kemudian price-nya 800 dan stoknya itu ada 20. Nah, dan untuk search, kemudian update price juga bisa. Misalnya kita pilih tablet, lalu price-nya misalnya kan kalau di sini 400 ya, kita mau 600. Kita update. Nah, di sini udah berubah ya 600. Kemudian yang terakhir adalah delete. Nah, misalnya kita mau delete laptop. Kita delete. Tunggu. Oh, ini L-nya besar. Laptop kita delete dan di sini sudah hilang. Lalu misalnya, nah, di sini juga untuk ini rata-ratanya ini akan menyesuaikan dengan tampilan yang di atasnya gitu. Dan kalau kita mau menambahkan lagi masih bisa juga. Jadi kita tambahkan lagi laptop tadi. Stoknya ada 1. Tuh. Oke. Demikian presentasi saya tentang penugasan dari pemrograman web 1. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.